Oke, silakan Victor. Victor dulu. Halo, selamat malam Kak Elia. Iya, malam, silakan, Bro. Ya, iya Kak, ada satu pertanyaan yang saya mau bertanya untuk Kakak, terlebih khusus karena saya mahasiswa teologi ya Kakak. Sekarang Mhm. semester 4. Nah, kemudian ada mata kuliah saya itu tentang teologi agama-agama yang tentunya berbicara bukan tentang satu agama saja, tetapi 6 agama yang sekarang Indonesia anut. Ya, jadi dalam mata kuliah itu ada konsep tentang Ya. akhir zaman, Kak. Nah, jadi saya uh, bertanya di sini, kis, uh, uh, bukan konsep keselamatan dalam uh, kekristenan itu apakah dia berbeda dengan Katolik? Nah, kemudian yang kedua tentang akhir zaman, Kak. Yang saya punya dosen bilang itu akhir zaman tentang pendapatnya beliau itu akhir dari kehidupan sendiri itu disebut akhir zaman. Nah, apakah betul, Kak? Akhir zaman itu akhir dari kehidupan setiap manusia? Itu saja, Kak, dua pertanyaan yang saya bertanya. Terima kasih, Kak. Oke, jadi kamu pertanyain perspektif orang Kristen Protestan dengan Katolik tentang akhir zaman dan mengenai apakah akhir zaman itu akhir dari hidup, begitu? Iya, Kak. Oke, yang pertama sekali begini, yang perlu kita ketahui gini. Di dalam kekristenan, kekatolikan itu adalah orang Kristen. Jadi orang Katolik itu adalah orang Kristen, ya. Tetapi kekristenan sendiri itu punya pandangan yang berbeda-beda dalam hal eskatologi. Dalam menafsirkan eskatologi. Eskatologi itu ilmu akhir zaman. Ya, misalnya kalau menggunakan kitab Daniel dan kitab Wahyu itu penafsirannya beragam. Ya, tetapi yang paling penting adalah esensinya itu sama, bahwa baik iman kekatolikan, baik iman ortodoks, baik iman protestan, itu sama-sama sepakat bahwa kita nantinya akan tinggal di suatu tempat yang namanya langit dan bumi baru. Di mana keadaan kita akan dipulihkan seperti keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa di Eden. Tanpa dosa, tanpa kematian. Ya, kalau kita baca nanti dalam Wahyu 21, itu merujuk kepada langit bumi baru. Dan orang Kristen, akhir zamannya orang Kristen, baik Katolik, Protestan, dan Ortodoks itu adalah bagaimana Tuhan, yaitu Allah melalui Yesus Kristus, Roma 2 ayat 16, itu akan menyatu bersama kita sebagai gerejanya atau umatnya. Jadi kita mengambil kodrat ilahi, menjadi sama serupa dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka nanti sama seperti Kristus yang telah bangkit, maka kita yang percaya kepada Dia pun akan turut dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan kita. Nah, jadi penantian orang Kristen, baik Katolik, Ortodoks, Protestan dengan alirannya, penantian kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Mesias apa? Kebangkitan tubuh. Bagaimana tubuh kita yang hina ini, tubuh kita yang kotor ini itu diubahkan menjadi tubuh yang mulia, sama seperti tubuh Kristus yang diubah ketika dia naik ke sorga. Itu pengharapan iman semua orang Kristen, baik dia Katolik, baik dia Ortodoks, baik dia Protestan. Dan pada peristiwa kebangkitan itu, itulah akhir zaman bagi kita untuk memulai apa? Untuk memulai hidup yang baru yang berkemenangan bersama-sama dengan Allah kita. Nah, kekristenan tuh sepakat dalam hal itu. Baik Katolik, baik Protestan, sama Ortodoks itu satu suara. Cuma misalnya dalam hal pandangan em, pengangkatan, ada yang percaya pengangkatan, ada yang nggak percaya. Lalu kemudian mengenai siapa dua saksi Allah dalam Wahyu 11, apakah itu Henok Eliana, itu berbeda. Tetapi penantian yang pasti dari seluruh denominasi itu adalah bahwa kita menanti-nantikan hari kebangkitan. Yaitu hari di mana datangnya Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengadili segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Jadi itu semua sepakat. Itulah akhir zaman bagi kita. Ya,
Bedakan akhir zaman dan zaman akhir. Ya, di zaman akhir di dalam Ibrani 1 itu adalah zaman sejak Kristus. Karena firman Allah sudah langsung turun ke dunia menyatakan siapa sang Bapa yang adalah Allah itu. Nah, akhir zaman itu kita sekarang. Kita sedang di ujung tanduk ini yang menyongsong kedatangan Kristus. Nah, penantian orang Katolik, Protestan, Ortodoks itu ya kebangkitan. Semua orang dibangkitkan dan dimenangkan akan seperti Kristus kelak. Nah, ketika kita sudah dibangkitkan, kita ditempatkan di langit bumi baru. Nah, kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus untuk masa selama-lamanya dalam keadaan tanpa dosa, tanpa penderitaan, tanpa kesakitan, tanpa ratap tangis, tanpa duka cita, yaitu keadaan yang tidak ada dosa. Nah, itulah langit dan bumi yang baru bagi kita. Ya, semua orang Kristen aliran manapun yang benar, aliran garis utama, itu selalu memiliki penantian hal yang sama, bersatu dengan Allah, mengambil kodrat ilahi. Nah, itu tujuan kita, ya. Nah, kemudian yang kedua mengenai akhir zaman, apakah itu akhir dari hidup? Itu akhir dari hidup kita yang lama. Kita baca di dalam 1 Korintus ya mengenai kebangkitan tubuh. Ya. Coba kita baca. Ini perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang pertama. Itu tentang tentang kebangkitan tubuh. Nah, nih Rasul Paulus berkata begini. Ayat 51 ya, 1 Korintus 15 ayat 51. Dikatakan begini. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Namun syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jadi apakah akhir zaman nanti ketika Yesus datang itu adalah akhir dari hidup? Betul, itu akhir dari hidup tubuh yang berdosa ini. Tetapi itu menjadi awal yang baru, kehidupan yang kekal. Makanya Tuhan Yesus bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Nah artinya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Artinya adalah tubuh yang lama ini akan mati, tapi dia akan memulai hidup baru di dalam tubuhnya yang baru. Yaitu tubuh kebangkitan sama seperti tubuh yang dia punya ketika dia bangkit pada hari ketiga. Gitu. Ya? Terima kasih Kak. Boleh tanya satu lagi Kak? Ya, silakan. Ya Kak, ini pertanyaan saya perbedaan juga dari agama Katolik dengan Kristen tentang Bible atau Biblika. Ya. Biblika kan kita berbicara tentang Alkitab. Nah, di Alkitabnya orang Katolik kan perbedaannya cuma di Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Baru sama-sama 27 kitab. Tapi yang ada menjadi penambahannya itu di Perjanjian Lama. Yang mana itu ya ada Tobit, Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Sirak dan Baruk dan itu penambahan ini. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kita orang Kristen
tidak menggunakan 7 kitab ini dalam perjanjian lama. Oke. Itu saja, Kak. Lebih tepatnya sih orang Protestan ya. Kenapa mereka tidak menggunakan 7 kitab Deuterokanonika Ya. itu? Ya, karena gini sebenarnya gereja mula-mula itu menggunakan itu. Karena kenapa itu berbeda? Karena orang Protestan, kita ini orang Protestan yang lahir di abad ke-15, kita menggunakan kanon Ibrani yang mengikuti orang Yahudi. Yahudi rabbinik yang kita ikuti. Yaitu Tanakh. Sedangkan gereja Katolik Roma, dan gereja Ortodoks mereka mengikuti kanonnya Septuaginta. Di mana 7 kitab dalam Deuterokanonika itu masih ada. Makanya, walaupun saya Protestan, saya masih pakai Deuterokanonika. Kenapa? Karena saya percaya kepada kesahihan Septuaginta. Ya. Jadi, kenapa orang Protestan tidak memakai Deuterokanonika? Itu hanya masalah pada kanon yang dipakai. Protestan itu pakai kanon Ibrani yang mengikuti Tanakh Yahudi modern, sedangkan orang Katolik dan Ortodoks menggunakan Septuaginta atau Vulgata, bahasa Latin milik orang Katolik. Jadi bedanya cuma di situ aja, gitu. Dan itu bagi saya secara pribadi itu tidak esensial ya. Kenapa tidak esensial? Memang tulisan 2 Timotius 3 ayat 16, tulisan-tulisan itu bermanfaat untuk mengajar kita dan menyatakan kesalahan. Nah, dan memang kita harus akui bahwa orang Protestan yang tidak mengakui Deuterokanonika karena mengikuti kanon Ibrani, dengan orang Katolik dan Ortodoks yang pakai Deuterokanonika, kita punya pandangan yang berbeda dalam hal-hal tertentu. Tapi menurut saya itu tidak masalah. Kenapa? Karena itu perbedaan-perbedaan sekunder, bukan perbedaan primer yang membuat kita itu kehilangan keselamatan, gitu loh. Karena toh yang Deuterokanonika itu bagian dari perjanjian lama, bukan di kanon perjanjian baru, gitu. Iya. Iya kan, betul juga sih. Kan ya kita tahu bahwa Alkitab ini bukan memang buku, tetapi yang di dalamnya itu kan firman Allah, firman Tuhan, Betul. ucapan perkataan-perkataan Tuhan. Dan memang orang-orang yang menulis kitab suci ini juga tidak semua orang begitu yang dipakai Tuhan untuk menulis itu. Nah, kalau kita apa Biblika ini kan kitab yang memang diilhamkan Allah gitu. Ya kalau kesimpulan saya sih sesuatu kitab suci yang memang yang Allah ilhamkan itu, ya saya percaya dan saya memang ikuti hal itu gitu ya. Berarti kak 7 kitab ini juga diilhamkan Allah gitu ya. Bukan masalah menghilangkan, tapi masalah diakui atau tidak dalam kanon. Ya, ini maksud saya apakah Diilhami, 7 kitab ya. ini juga diilhamkan Allah ya kan kakak? Iya, betul. Ya. Oke, baik. Berarti tadi pandangan itu saja yang membuat Iya, sehingga Protestan dengan Katolik, Protestan tidak menggunakan 7 kitab Deutero. ini di Deuterokanonika, tetapi Katolik memakai. Terima kasih kakak atas jawabannya. Oke, iya. Berkati selalu.